Muhammad Priyo Santoso alias Rio dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rio divonis setelah melakukan pembunuhan terhadap teman wanitanya Dedeh Alfi Syahni alias Tata Cabi pada 11 April yang lalu. Dan untuk mengetahui apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman ini, kita telah terhubung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Haryadi Jamal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Faizin, seperti kita ketahui bahwa hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini? Ya, Vali, sebelumnya memang dalam dakwaan ada 3 pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Muhammad Priyo Santoso. Yang pertama adalah dakwaan primer, yakni pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 339 KUHP. Kemudian 2 dakwaan subsidiar yakni pasal 338 yakni pembunuhan dengan sengaja, dan kemudian pencurian yang disertai dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Namun dalam amar putusannya majelis hakim menilai pasal 339 yakni pembunuhan dengan berencana tidak terbukti dilakukan oleh Muhammad Priyo Santoso. Ini karena ada rentang waktu yang sempit, dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh Priyo Santoso terhadap korban Tata Cabi alias Dedeh Alfi Syahni ini dilakukan karena emosi sesaat saat mereka berada dalam satu kamar pada malam kejadian tersebut. Nah, karena pembunuhan ini dilatar belakangi oleh emosi sesaat itulah, maka kemudian majelis hakim menilai bahwa Priyo Santoso layak untuk dijatuhi dakwaan subsidiar yakni pasal 338 berupa pembunuhan dengan sengaja. Selain itu, untuk pasal 365 berupa pencurian dengan kekerasan, menurut majelis hakim ini tidak terbukti. Namun kemudian majelis hakim berinisiatif menambahkan pasal baru yakni pencurian yang dengan dilakukan pemberatan karena dilakukan pada malam hari yakni pasal 363 ayat 2 KUHP. Dan adapun hal-hal yang dianggap meringankan dalam persidangan tadi antara lain karena Muhammad Priyo Santoso mengakui perbuatannya dan jujur serta mau kooperatif terhadap penyidik dalam memberikan keterangan-keterangannya. Selain itu, terdakwa dinilai masih berusia muda dan memiliki tanggung jawab terhadap anak istrinya. Adapun hal-hal yang memberatkan antara lain karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini dianggap cukup sadis oleh majelis hakim. Ya, Vali. Ya, Pak Izin, lalu bagaimana tanggapan pihak terpidana Priyo Santoso serta jaksa penuntut umum atas hasil vonis ini? Ya, baik jaksa penuntut umum maupun pihak terpidana yang diwakili oleh kuasa hukumnya, keduanya sama-sama menyatakan masih pikir-pikir atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Bagi jaksa penuntut umum, putusan ini memang melebihi 2/3 dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun jaksa masih menyatakan pikir-pikir atau mengkaji terlebih dahulu, antara lain dengan berkonsultasi terhadap atasannya. Sedangkan di pihak terpidana Rio Santoso yang diwakili oleh pengacaranya, di satu sisi pengacara mengapresiasi dengan berkurangnya masa putusan tersebut atau vonis yang lebih rendah dari tuntutan ini, lebih rendah 2 tahun, tetapi pengacara masih keberatan dengan pasal 338 yakni pembunuhan dengan sengaja. Argumentasinya antara lain karena menurut pembelaan pengacara tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Priyo Santoso yang dilakukan pada malam hari tersebut. Nah, keberatan dari terdakwa ini sebenarnya tadi juga sudah dijawab oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan amar putusan. Antara lain menurut majelis hakim dalam sistem pembuktian di hukum pidana kita memang tidak diwajibkan secara mutlak adanya saksi yang melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang lebih penting adalah adanya kesesuaian antara pengakuan yang diberikan Priyo Santoso dengan alat-alat bukti yang ada di lokasi kejadian serta pembuktiannya dalam rekonstruksi. Karena itu menurut majelis hakim keberatan dari pihak pengacara ini tidak bisa diterima. Ya, demikian, Vale. Iya, baik, terima kasih Faizin. Demikianlah laporan langsung reporter Faizin Adi dan juru kamera Haryadi Jamal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.